Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Maisa Fatama dari kelas 10 ATKP 3. Di sini saya akan membahas materi tentang energi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah: pertama, menunjukkan bentuk-bentuk energi dengan baik dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peta konsep kali ini. Pertama, kita akan membahas mengenai energi, di mana energi ini memiliki berbagai macam bentuk, dan energi juga bisa mengalami perubahan. Hasil perubahan atau perpindahan energi adalah usaha. Definisi energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Berikut adalah contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi. Gambar pertama, ada seorang anak sedang membaca buku. Kalau semisal kita nggak ada energi, maka nggak bakal sanggup untuk membaca buku dan duduk untuk beberapa menit. Yang kedua, ini ada seorang anak sedang bermain sepeda. Bermain sepeda juga membutuhkan energi untuk mengayuh sepeda. Jika seorang anak tidak mempunyai energi, dia tidak akan bisa bermain sepeda. Dua anak ini memperoleh energi dari mana? Dari makanan, kemudian diproses dan digunakan untuk metabolisme tubuh, sehingga dapat menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Berikut adalah bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, energi listrik. Ketiga, energi kimia. Dan keempat, energi mekanik. 1. Energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas, contoh api dan listrik. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik, atau energi listrik yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik. Listrik juga tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita bangun tidur, menyalakan lampu, dan juga ketika mencuci baju dengan mesin cuci. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam alat penyimpanan energi. Beberapa contoh energi kimia yang biasa kita temui antara lain baterai, makanan, dan bensin. Dan yang keempat, energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi menjadi dua. Pertama adalah 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Beberapa contoh energi potensial yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Trampolin, 2. Ayunan, dan 3. Pendulum. 2. Energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Energi kinetik juga memiliki contoh. Contoh energi kinetik yang berada dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain bumi dan planet lainnya yang sedang berputar mengelilingi matahari. Gambar kedua, mobil dan motor yang sedang bergerak dan melaju kencang. Yang ketiga, air yang mengalir deras di sungai. Jadi kalau potensial bergantung pada ketinggian, makanya rumus energi potensial itu M kali G kali H. H itu adalah ketinggian bendanya. Sedangkan energi kinetik gantung pada geraknya. Jadi
Rumus energi kinetik adalah setengah kali M kali V pangkat 2. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi, kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkan energi. Tapi energi itu akan selalu ada dalam alam semesta. Jadi, energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, berikut adalah contoh perubahan energi. Pembangkit listrik tenaga angin. Ini mengalami perubahan dari energi kinetik menjadi energi listrik. Energi kimia menjadi energi panas. Jadi, perubahannya cukup panjang ya. Dari kimia ke panas dan energi kinetik ke listrik. Pembangkit listrik tenaga uap ini merupakan jenis pembangkit yang menggunakan uap panas untuk memutar turbin. Nah, seperti gambar di sini, pembangkit listrik tenaga uap ini batu bara digunakan sebagai bahan bakar boiler. Untuk menghasilkan energi panas yang kemudian berfungsi untuk mengubah fasa fluida, kerja dan cair menjadi uap. Di sini juga saya menjelaskan dampak dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, dampak pembangkit listrik tenaga uap ini ditimbulkan dari keberadaan pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Antara lain, adanya polusi udara yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap. Getaran mesin, radiasi yang merupakan suara bising yang dihasilkan dari kipas pendingin yang berkapasitas besar, limbah batu bara, sisa bahan bakar utama mesin. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, energy and human life. Jadi, dalam tubuh kita sendiri terjadi perubahan energi. Kita sebagai manusia makan ya, gak mungkin gak makan. Kalau kita gak makan, energi kita pasti akan habis. Makanan tersebut menjadi energi kimia yang diolah menjadi energi panas. Dari energi panas ini nantinya berubah lagi menjadi energi kinetik dan energi lainnya. Jadi, di dalam tubuh manusia pun terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh berikutnya adalah lampu. Lampu ini merubah energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya. Nah, di sini juga ada kipas angin. Energi yang digunakan kipas angin ini adalah energi listrik. Perubahan apa yang terjadi dari kipas angin? Pada saat kipas angin dinyalakan, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Selanjutnya ada mobil. Perubahan apa yang terjadi pada mobil? Peristiwa bergeraknya mobil terjadi karena adanya perubahan energi, yaitu dari energi kimia yang berasal dari bahan bakar berubah menjadi energi kinetik. Ini ada setrika listrik. Setrika listrik ini menghasilkan panas dengan merubah energi listrik menjadi energi panas. Pada saat kita menggunakan setrika listrik, arus listrik yang mengalir di setrika listrik akan diubah menjadi energi panas. Akibatnya, suhu logam setrika naik. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh perubahan energi. Selanjutnya kita masuk ke sumber energi. Sumber energi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, energi terbarukan, dan yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan itu apa sih? Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus, serta tak terbatas. Pertama, ada angin. Tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada kincir angin, energi angin digunakan
untuk memutar peralatan mekanik, untuk melakukan kerja fisik seperti menggiling gandum atau memompa air. Yang kedua ada air. Energi air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapatkan. Karena pada air tersimpan energi potensial pada air jatuh dan energi kinetik pada air mengalir. Yang ketiga ada panas matahari. Energi panas matahari atau energi panas surya dan solar thermoenergy adalah bentuk energi dan teknologi yang memanfaatkan panas dari energi surya untuk keperluan pemanasan atau produksi listrik di sekitar industri, perumahan, dan komersial. Dan yang kedua adalah energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Nah, di sini ada minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum, bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak bensin dan produk-produknya. Yang kedua, ada batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah bantuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Yang ketiga ada uranium. Uranium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang U dan nomor 29. Ia merupakan logam radioaktif berwarna putih keperakan. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.